Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Ibu bapak, anak-anak, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Salam sejahtera, sekiranya damai sejahtera Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita semua. Pagi yang indah ini kembali kita menikmati berkat Tuhan atas pemeliharanya selama sepekan ini. Kita bersyukur karena kita sudah ada kembali di akhir pekan. Mari saudara-saudara, kita sebelum melangkah dan menikmati akhir pekan ini, kita satu di dalam doa untuk kita diperkaya melalui firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di surga, segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Sesungguhnya semua yang kami nikmati pagi hari ini adalah karena anugerah Tuhan dan kasih setia Tuhan Yesus. Di pagi yang indah ini, di akhir pekan ini, kami ingin kembali menghayati kebenaran firman-Mu. Karena itu beri kami kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun dan menjadi pendamping kami dalam kami mendengar dan memahami firman-Mu, sehingga kami mengerti akan segala sesuatu yang Kau firmankan bagi kami, dan kami mampu melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, pagi ini pembacaan Alkitab kita terambil dalam Injil Matius pasalnya yang ke-10 ayat 16 sampai 22 dan penekanannya pada ayatnya yang ke-20 yang menyatakan, sebab bukan kamu yang berkata-kata melainkan roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, Yesus yang penuh kuasa. Ibu bapak, kekasih Tuhan Yesus, anak-anak yang diberkati Tuhan, saudara-saudara, pagi hari ini kembali kita semua belajar tentang apa yang sedang Yesus nubuatkan tentang akhir zaman. Bahwa tidak mudah menjadi pengikut-pengikut Kristus, karena akan diperhadapkan dengan segala macam penganiayaan. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus nubuatannya itu pun kemudian terjadi. Bahwa tidak sedikit para murid, para rasul Tuhan menghadapi tantangan. Sampai-sampai mereka pun berkorban jiwa raga mereka demi Injil diberitakan di seluruh dunia. Karena itu saudara-saudara, dalam bacaan kita pagi hari ini, Yesus yang punya kuasa sudah memberikan mandat untuk gerejanya, untuk para murid memberitakan. Sekalipun tantangan yang dihadapi, Yesus tidak pernah membiarkan orang-orang pilihannya dalam bersaksi. Dia selalu melindungi, bahkan dia pun menjanjikan tempat bagi setiap orang yang setia sampai akhirnya. Nah, karena itu Yesus yang punya kuasa pun mempercayakan seluruh pewartaan firman-Nya melalui gerejanya, melalui orang-orang pilihannya, melalui hamba-hambanya untuk mengabarkan kabar sukacita sampai ke ujung bumi. Sekalipun dalam upaya menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah itu ada banyak penganiayaan yang akan dihadapi oleh gereja, tidak sedikit. Kalau kita melihat dalam konteks negara kita sendiri, konteks Indonesia, betapa banyaknya gereja-gereja pun menghadapi pengerusakan, di mana kemudian ibadah-ibadah diberhentikan dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah seberapa jauh kesetiaan dan loyalitas kita. Yesus sendiri mengatakan dalam firman-Nya pada pagi hari ini, Dia katakan, sebab bukan kamu yang berkata-kata melainkan roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata dalam dirimu, dalam kamu. Ketika kita mempertanggungjawabkan iman kepada banyak orang yang terkadang berusaha untuk mempersempit ruang gelap pelayanan gereja Tuhan. Kita harus menyatakan setiap perkataan yang semua keluar itu bukan dari kita, tapi kuasa Roh Kudus yang akan berkata-kata. Karena itu saudaraku, mari kita terus laksanakan panggilan pengutusan kita untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah. Dan kita semua akan diperlengkapi melalui curahan Roh Kudus, sehingga ketika kita berkata-kata, bukan kita yang berkata-kata, tapi Roh Kudus yang akan mengucapkannya, sehingga semua orang akan mendapat berkat. Selamat berkarya dan selamat menikmati akhir pekan ini. Percayalah Roh Kudus yang akan terus memampukan saudara dan saya dan kita semua dalam menjalankan panggilan dan pengutusan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur kami naikkan kepadamu. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk jemaat
GPIB Sejahtera di DKI Jakarta yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk Bapak Manwista Sinuraya dan Ibu Susana Sunarsi. Tuhan memberkati saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapa di sorga di pagi hari ini untuk jemaat-Mu, jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta yang ada di 5 sektor pelayanan. Tuhan berkati tiap pribadi, tiap keluarga. Tuhan juga memberkati para janda, duda, dan anak-anak yatim piatu, para lansia. Tuhan berkati semuanya, berikan kesehatan dan diberkatilah mereka semua. Kami berdoa juga Tuhan untuk para diakan penatua dari sektor 1 yang ada di sektor 1 sampai 5. Tuhan berkati pelayanan, keluarga, bahkan karya kerja mereka semua. Unit-unit misioner yang ada, Tuhan berkati juga akan Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat. Tuhan senantiasa naungi dengan berkat-berkat Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Untuk bangsa dan negara kami mau serahkan semua pergumulan, bahkan pimpinan negara kami dari pusat sampai ke daerah. Masa-masa kampanye bahkan sampai saatnya pemilihan umum, biarlah semua berjalan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Inilah doa kami di akhir pekan ini yang kami naikkan semua dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekan. Tuhan memberkati saudara.